Oh, this very good. Oke guys, kembali bersama saya di sini. Terlihat unbelievable. Pengalaman organisasi tentu banyak. Salah satunya yang difavoritkan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Samarinda periode 2001-2022. Selain itu, bergelut di kampus, beliau juga memiliki salah satu pusat pendidikan secara spiritual, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Makanya Pak Jimmy Nasrun ini sebenarnya bisa digelar sebagai kiai. Tadi saya ngobrol dengan Wadat Hidung, ada Haji Yunus Idris dan kawan-kawan, termasuk Pak Asnawi, Ketua FKWT Kabupaten Bulungan. Narasumber kedua kita tentu tidak kalah populer. Beliau sering tampil di media massa elektronik. Karirnya tentu panjang. Beliau berdomisili di Kota Tarakan. Karir politiknya yang paling cemerlang, beliau pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan periode 2009-2014. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan menempuh pendidikan S2 Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Teman-teman bisa komunikasi perempuan Tidung di Kabupaten Tanah Tidung, termasuk Bupati Kabupaten Tanah Tidung yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Forum Komunikasi Warga Tidung. Kami sampaikan permohonan maaf yang tak terhingga. Beliau memohon kepada kita untuk melanjutkan kegiatan ini tanpa bersamai, karena sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan anak dari beliau sedang berada di rumah sakit. Kita doakan teman-teman ya, mudah-mudahan cepat sehat dan sembuh. Saya juga akan menjelaskan sedikit. Forum FKWT ini lahir 3 Februari 1998 di Kota Tarakan. Hari ini tentu sudah berdiri pengurus di tingkat kabupaten kota sekarang. Di Kabupaten Bulungan kebetulan hadir pada malam hari ini ada ketuanya. Saya minta berdiri dulu, Bang Haji Asnawi SOS MSI, silakan berdiri. Nah, ini Ketua FKWT Kabupaten Bulungan. Kemudian sekretarisnya Adli Ansari STMT, silakan berdiri. Sementara di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung juga sudah berdiri, termasuk di dalam dari Forum Komunikasi FKPT dari Kabupaten Tanah Tidung. Nah, ini beri aplaus dulu. Saya tidak mungkin mempersilahkan semua tamu undangan yang hadir dan menyebutkan satu persatu, tapi saya paham dan saya kenal wajah-wajah kritis, wajah-wajah yang peduli terhadap pembangunan
Provinsi Kalimantan Utara. Malam ini tentu kita mengetahui bahwa Kota Tanjung Selor sedang berulang tahun. Umurnya sekarang 233 tahun sudah berlalu. Kemudian Kabupaten Bulungan secara administratif sudah berumur 63 tahun. Betul tidak? Artinya cukup tua juga kan? Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dialog kebangsaan ini digagas oleh pengurus besar Forum Komunikasi Rumpun Tidung, tentu dibantu oleh teman-teman pengurus daerah FKWT Kabupaten Bulungan, termasuk pengurus daerah FKBT, Forum Komunikasi Perempuan Tidung. Tema harapan masyarakat Kaltara tentu menjadi tanda tanya kita. Harapan itu seperti apa? Masyarakat Kaltara itu seperti apa? Tetapi tentu akan diulas lebih panjang oleh narasumber kita yang hadir. Yang ingin kami sampaikan bahwa tentu dialog kebangsaan ini kita akan membahas soal ekonomi, soal politik, soal penegakan hukum, soal perkembangan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah lama berdiri dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Kira-kira sudah berapa tahunkah itu Provinsi Kalimantan Utara ini? Dari 2012 sudah ke 2023. 11 tahun. 12 ya? 11. Oke, ada yang bilang 11. Hampir 12 tahun Provinsi Kalimantan Utara ini didirikan. Yang saya ingat, Provinsi Kalimantan Utara ini didirikan tentu untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Utara, memperpendek jalur birokrasi kita. Sekitar jam Salah satu 85 jualannya ke pusat adalah Kaltara itu wilayah perbatasan. Tapi kita tidak mengulas itu. Hari ini di tempat kita berdiri, tempat kita duduk pada malam hari ini, begitu banyak proyek strategis nasional yang di depan mata kita kurang lebih 3 jam kalau kita dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas Timur, ke Desa Mangkupadi dan Tanah Kuning. Di sana ada dibangun proyek strategis nasional KIVI, kemudian ada KIHI. Di Malinau juga ada PLTA Kayan Mentara. Di Desa Pesok juga dibangun PLTA Kayan Mentara. Tentu dengan mega proyek yang besar ini, seperti apa masyarakat Kaltara menyambutnya? Harapan kita tentu ini kita sambut dengan positif, dan mudah-mudahan kita berharap berdampak kepada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara itu sendiri. Saya akan persilakan kepada narasumber pertama kita, kemudian yang kedua. Tapi saya akan membuat aturan main dalam dialog kebangsaan ini. Aturan mainnya, narasumber kita akan menyampaikan ide, gagasan, pandangan, termasuk perjalanan bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara tanpa terkecuali, kurang lebih 10 menit ya masing-masing. Setelah itu teman-teman yang berada di kursi dan sambil menikmati minumnya akan saya persilakan untuk menyampaikan pernyataan maupun pertanyaan kepada narasumber kita yang hebat pada malam hari ini.
Setuju ya? Ya. Ini waktu jam 20.28. Saya kira ini jam 10.30 panitia ya. Saya kira itu. Tapi masih ada terbuka negosiasi. Tadi narasumber sudah bisikkan, yang duluan adalah narasumber kita Bang Sabirin Sanyo. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara di depan saudara-saudara saya semua, Dinda Jimmy Nasrul, Pak Ustadz, Pak Kiai yang saya cintai, saya banggakan. Di tengah-tengah kita hadir Ketua Adat Tidung, Kang Yunus. Terima kasih atas kehadirannya, para sesepuh kita. Lalu kemudian Ketua MKWT Kabupaten Bulungan juga hadir, Pak Asnawi. Lalu kemudian Ketua Pasukan Utara Kri Siswanto juga hadir di depan kita. Lalu kemudian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon izin di depan untuk berbicara, kalau bahasa tidurnya berbicara atau kemudian ya ini diskusi dengan saudara-saudara sekalian. Sebagaimana pembuka yang disampaikan Bu Aryo tadi, kaitannya dengan TV. Investasi ke Kalimantan Utara ini luar biasa. DPKI itu 1.800 triliun, lalu kemudian PLTA PESO 270 triliun, lalu kemudian PLTA Mentarang sekitar 52 triliun, lalu kemudian CIPMI yang ditarakan saat awal 43 triliun. Hampir 2.000 triliun investasi atau proyek strategis nasional di Kaltara. Harus dipahami bahwa proyek strategis nasional yang hampir 2 triliun di Kaltara ini merupakan program ikutan dari IKN. Rencananya IKN itu di ibu kota negara kita nanti akan dibangun, ikutan yang lainnya akan dibangun railway, rel kereta api yang dari Kalimantan Barat tembus ke Kalimantan Utara. Itu semua adalah proyek ikutan dari badan otoritas IKN. Dan barangkali perlu saya jelaskan sedikit, 75 tahun, 78 tahun Indonesia merdeka, hanya 5 daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Yang pertama, Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kedua, Batam. Yang ketiga, DKI Jakarta. Yang keempat, DIY. Yang kelima, Papua. Yang kelima daerah yang diberikan keistimewaan dan kekhususan itu, alasan pemberian keistimewaannya, kekhususannya, semuanya ada di Kalimantan secara keseluruhan. Katakanlah Aceh dengan Papua diberikan keistimewaan dan kekhususan karena sumber daya alam yang melimpah, lalu kemudian stabilitas keamanan yang kemudian gampang terganggu dengan OPM, lalu kemudian GAM-nya. Di Kalimantan, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara sumber daya alam, kita juga tidak jauh kalah dengan Papua, dengan Aceh. Lalu kemudian kalau berbicara stabilitas keamanan, hampir pernah terjadi, hampir ratusan ribu juga. Artinya, alasan pemberian Aceh dan Papua kekhususan dan keistimewaan dari pemerintah pusat ada di Kalimantan. Lalu kemudian Badan Otorita Batam diberikan kekhususan karena Batam ada jalur Selat Melaka, jalur Sutra, lalu kemudian berbatasan langsung dengan Singapura. Kalimantan punya laki dua, jadi laut selatan
aksesnya langsung ke Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, lalu kemudian ke Eropa, lalu kemudian ke Filipina. Artinya alasan pemberian otorita ke Batam juga ada di Kalimantan. Lalu DIY, ya, karena barangkali kerajaan. Bagaimana yang kita ketahui bersama, kerajaan itu ada di Kalimantan Timur, Kalimantan lagi-lagi. Maka Kalimantan sebenarnya juga punya sejarah, punya riwayat yang harus diberikan keistimewaan dan kekhususan oleh pemerintah. Alhamdulillah, pemerintahan Jokowi sekarang memberikan juga kita Kalimantan secara keseluruhan dalam bentuk badan otorita IKN. Namun saudara-saudara sekalian, pemberian badan otorita IKN itu banyak juga mendapat protes. Yang kalau saya cermati protes dan ketidaksetujuan para elit di pusat itu dua saja ketidaksetujuannya terhadap otorita IKN. Yang pertama, pendekatan cost and benefit, biaya manfaat. Biayanya terlalu besar, 500 triliun katanya, memindahkan di Kota Baru. Lalu kemudian manfaatnya sedikit orang yang memanfaatkan. Nah, bagi saya ini alasan yang konyol. Kalau kemudian 500 triliun itu dianggap besar untuk membangun IKN atau otorita, maka sumbangan Kalimantan secara keseluruhan terhadap NKRI ini 10 bahkan 100 kali lipat dari 500 triliun. Yang kedua adalah dinikmati oleh segelintir orang katanya, para elit. Padahal Kalimantan secara keseluruhan memang selalu dijadikan bancakan oleh para elit nasional. Artinya, sejak kemerdekaan sampai detik ini, Kalimantan selalu dimanfaatkan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang kamu berteriak-teriak? Kenapa kemudian pada saat kamu menjabat, para elit yang berteriak itu pada saat menjabat, kenapa kemudian tidak berteriak? Berarti memang ada kepentingan di sini. Maka dua pendekatan ini adalah keliru bagi saya. Oleh karena itulah kemudian IKN atau badan otorita IKN harus kita pertahankan. Kenapa? Karena proyek ikutannya juga luar biasa dan kita manfaatkan. Kalau di dalam ekonomi kita kenal multiplier effect. Harus diingat saudara-saudara sekalian, multiplier effect ini harus dipadukan, dikombinasikan, dikombine dengan trickle down effect. Dalam konteks TV misalnya, dalam konteks PLTA. Dalam konteks TV, 1.800 triliun, kita barangkali terperanjat kaget ketika kemudian tidak saja investasi dalam bentuk kapital yang masuk, tetapi harus orang juga masuk. Nah, kalau di Cimil ditarakan itu, kalau menurut data hampir 1000-an sudah tenaga kerja dari Cina masuk. Barangkali kita akan terperangah, tidak saja orangnya masuk, cetoknya juga masuk, sekopnya juga masuk, cangkulnya juga masuk. Walaupun sebenarnya ada penjelasan dan nanti akan saya jelaskan kenapa kemudian tenaga kerja Cina itu membawa cetok, membawa cangkulnya sendiri ke tarakan ke kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana proyek TV, proyek PLTA bisa mengakomodasi tenaga kerja lokal atau kita yang ada di tengah-tengah ini. Kalau kemudian kita ada yang di tengah-tengah ini, yang ada sekarang di sini, begitu kemudian kita ingin bekerja di sana, yakin percayalah, yang pertama kita tidak punya akses, yang kedua kita tidak punya kemampuan untuk menentukan kamu di mana. Oleh karena itulah kemudian butuh kecerdasan para pemimpin, para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota se-Kalimantan Utara ini untuk mengcombine antara multiplier effect dengan trickle down effect. Jadi ketika kemudian bupati, gubernur mengizinkan perusahaan ini berdiri, katakanlah di sini, maka gubernur sudah tahu persis bahwa proyek ikutan akan tumbuh. Itu namanya multiplier effect. Nah, tumbuhnya unit-unit bisnis kecil ini hanya orang yang punya akses, punya sumber daya, lalu kemudian punya uang yang mampu mengaksesnya. Sementara kita yang tidak punya informasi, tidak punya akses, tidak punya modal, tidak punya uang, tidak akan pernah bisa mengakses unit bisnis yang akan tumbuh di sekitaran perusahaan. Oleh karena
karena itulah kemudian gubernur dan bupati harus punya kecerdasan mengcombine antara multiplier effect dan trickle down itu. Dia sudah bisa menentukan ketika kemudian perusahaan ini saya bukan unit bisnis yang akan muncul, nanti akan saya tempatkan orang, kamu di sini, 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 kamu di sini. Itu namanya multiplier effect, trickle down effect. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kemudian saya menempatkan saya sebagai gubernur, lalu kemudian menempatkan menangani suplai BBM-nya, Aryo bilang dia tidak punya keahlian di situ. Gampang caranya, panggil dinas tenaga kerja, lalu kemudian latih Aryo, beri dia sertifikasi, sehingga kemudian dia punya sertifikasi dan layak untuk menyuplai BBM ke perusahaan baru. Kalau kemudian dia sudah punya ahli, sudah berdaya, keluhan selanjutnya adalah Aryo bilang tidak punya modal. Oh, gampang. Gubernur punya kuasa penuh terhadap akses ke perbankan. Beri dia modal, lalu kemudian anjurkan bank membantu dia, sehingga kemudian orang-orang lokal bisa dapat investasi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Yang ada adalah selebrasi. Dan ini yang sering saya kritisi. Bahkan begitu saya kritisi, saya pun juga dicap lain-lain. Padahal kita berbicara antara secara keseluruhan, bagaimana kemudian proyek strategis nasional itu berdampak langsung kepada masyarakat. Saudara-saudara sekalian, barangkali sudah lebih 20 menit, 1 jam saya minta sebenarnya berbicara. Karena ingin saya sampaikan saudara-saudara sekalian dalam konteks kebangsaan. Tadi ada yang bertanya kepada moderator, memang ada nggak bangsa? Saya sudah sampaikan, kalau kita berbicara negara bangsa, negara suku, Amerika itu negara suku, negara bangsa. India itu negara bangsa, negara suku. Uni Soviet itu negara suku. Indonesia adalah negara suku. Tapi Uni Soviet tidak hancur. Tinggal Amerika, India, dan Indonesia. Negara yang hadir karena topangan suku bangsa. Oleh karena itulah kemudian pendiri bangsa kita, founding father kita dulu, mengatakan Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Andalas, Jong Borneo. Itu sebenarnya manifestasi penghargaan terhadap etnis sebagai penopang negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah kebangsaan ini menjadi teramat penting. Sama ketika kemudian kita ini adalah beragam. Barangkali kedai-kedai ini juga kalau kita berbicara suku juga beragam. Kita sadar bahwa kita hidup beragam karena memang negara kita adalah negara suku. Negara banyak sukunya, negara yang banyak agama. Maka kemampuan mengelola perbedaan itu menjadi teramat penting. Sayangnya lagi-lagi pemangku kebijakan kita, pemangku kepentingan kita tidak mempunyai kecerdasan dan kemampuan mengelola perbedaan. Barangkali saudara-saudara pernah dengar seleberan selebrasi di Facebook, Bugiskan Kaltara. Lalu kemudian ada lagi para elit politik mengatakan kalau bukan suku saya tidak akan pernah saya lantik. Ini sebenarnya adalah pernyataan dari seorang pemimpin yang tidak mempunyai kemampuan mengelola perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, kita berbeda agama, kita berbeda suku, tetapi kita tetap satu. Kenapa? Karena kita adalah negara suku, negara bangsa, nation state. Oleh karena itulah kemudian diskusi kebangsaan ini menjadi teramat penting supaya kemudian kita punya kesadaran budaya, awareness culture. Itu yang penting harus kita tumbuh kembangkan sehingga kemudian perbedaan itu merupakan kekayaan yang harus kita miliki. Nah, Bung Joko ini adalah pemuda kita yang menyiapkan diri untuk menatap masa lalu, untuk menatap masa depan. Masa lalu ini penting, tetapi kalau naik motor, kalau kemudian motor itu kan untuk melihat ke belakang tidak perlu kita menoleh, cukup lihat spion, karena di belakang masa lalu. Tapi harus diingat, spion itu jangan terus dilihat, karena kalau terus dilihat kau akan nabrak, tidak akan pernah sampai ke masa depan. Maka cukup masa lalu itu sebagai
penambah energi kita untuk membangun masa depan. Kekurangan kita adalah kita tidak mampu mengirim orang ke depan. Ya, sekali lagi saya katakan, pemerintah kita sekarang tidak punya program, tidak punya kemampuan mengirim anak-anak bangsa 5, 10, 20 tahun ke depan. Cara mengirim anak-anak kita ke depan adalah menyekolahkan mereka. Menyekolahkan mereka, kita bisa memforecasting bahwa kebutuhan Kaltara ke depan 5, 10, 20 tahun ke depan apa. Kalau kemudian butuhnya adalah hukum, maka kita persiapkan mahasiswa kita biayai untuk biaya hukum. Ketika kemudian butuh teknologi, kita sekolahkan biaya. Sehingga kemudian 5-10 tahun kemudian kita sudah mampu menangani segala hal. Tentu sejarah di belakang harus kita tengok sehingga kemudian kita tidak terputus dari perjalanan kita. Nah, Bung Joko punya pengalaman. Nah, barangkali itu saya mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya karena terlalu panjang berbicara. Saya ingin diskusi, setelah kemudian tidak di Ministry nanti akan menyampaikan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Bang Sabirin Sanyo. Ditahan dulu unek-uneknya. Simpan. Saya sambung dengan narasumber kedua kita. Kami persilakan dengan hormat Bang Jimmy Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Sabirin, moderator. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya melanjutkan ya, mungkin sebagai catatan kaki saja ya, karena tadi Bang Sabirin sudah cukup banyak menyampaikan. Saya pikir ada hal-hal yang penting, yang strategis yang disampaikan oleh beliau mengenai posisi Kalimantan. Beberapa catatan, mungkin beberapa informasi bahwa perang masa depan itu adalah kemampuan sebuah negara itu mampu mengelola energi dan pangan. Nah, secara strategis posisi energi dan pangan itu posisinya di Pulau Borneo. Ya. Mungkin kalau kita melihat TV, ya kan, dalam kacamata investasi, dalam kacamata negara itu sebagai investasi. Tapi negara-negara Barat melihat investasi Cina di TV, di Tanah Kuning itu sebagai pangkalan militer. Ya, karena ada energi dan ada pangan ya di Kalimantan Utara. Kalau kita melihat beberapa informasi ini tinggal memaksimalkan saja ya potensi PLTA kita ya. Sekian tahun yang lalu sudah didengung-dengungkan. Saya tidak tahu apakah ini menjadi sebuah keputusan politik atau keputusan strategis, tapi Kalimantan Utara itu memiliki potensi energi yang luar biasa. Ya. Nah, dalam kacamata negara-negara besar, Kalimantan Utara itu bukan hanya sebagai wilayah tapi sebagai kawasan militer yang harus kita sebut ke depan. Ya. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, bahwa Bulungan itu memiliki wilayah pangan yang cukup luas ya, antara 30.000 sampai 50.000 hektar ya. Itu kawasan mulai dari SP1 sampai SP9, mungkin ada SP10 sudah, plus Sepunggur. Itu merupakan kawasan pangan ya. Itu sebenarnya peran masa depan yang dipegang oleh Kalimantan Utara. Kalau kita lihat di Ukraina, hari ini mungkin tembak-tembakan antara Rusia dan Ukraina, tapi persoalan gandum ya, persoalan energi di situ. Nah, Kalimantan Utara itu mempunyai modal yang strategis untuk ke depan. Nah, ini saya pikir karena di sini yang hadir adalah anak-anak muda. Ini kita bicara masa depan, ya kan? Bicara anak muda itu kan bicara masa depan, ya. Saya mungkin